sebetulnya bukan ibu. Makanya saya analisa. Karena sakit, stroke Karena gitu. secara teori kalau lihat kerusakannya bukan karena itu. Bukan karena longsor ibu. Iya betul. Pada saat debit airnya Iya naik, betul. Iya. yang lain menyelamatkan diri lewat atap genteng, beliau tidak terselamatkan ibu. Betul. Betul. Ya. Kita persiapkan kembali ya Pak. Ini ada sawah ke sana Pak. Ya, mengalir Ke sawah ya. Oh iya. Ibu Lurah, ini Ibu Lurahnya Ibu. Siap. Memang yang paling parah di sana tapi terputus Ibu. Ada yang enggak, yang paling parah itu sebelah sana tapi terputus jalurnya Ibu. Ibu ke sini aja Ibu jalurnya. Yang timur, yang sebelah timur sungai atau barat? Masih di jalur ini juga Ibu? Iya. Ya, Oh. masih jalur ini. Kalau sungai ada di atas tadi begitu Ibu turun, Oh, iya. itu Iya. sungai Ibu. Iya. mulai Jason. Bentar. Kata apa? Karena ada kemiringan begini Ya, ya. ketinggian airnya kemarin luar biasa Ibu, banjirnya, kemudian berakhir Ibu. Ya. Siap. Sungkawa Pak. Iya, Dari Bapak itu. saya juga udah 5 menit tadi udah meninggal. Kondisi mobil Pandawa gimana? Naik kepala. Ini udah stroke saya. Nggak bisa aja. Nah, jalan juga tak tahu udah stroke. Untung ibu punya apa? Katanya nggak ketulungan meninggal. Nah, belum nggak kawin dia udah sumpah. Tadi jam 6 dikumpul. Semua habis. Ini juga boleh pengasih. Semua habis. Ini ada santunan dari pemerintah. Semoga saya terima pesannya juga saya terima. Makasih sebelumnya. Makasih sebelumnya. Bapak-bapak bertanya saya terima. Bapak sehat ya. Insya Allah Sehat, mudah-mudahan kamu diparangan. Amin, amin. Bu Menteri pada Trust Day. Makasih sebelumnya. Itu kita terkena banjir Ibu. Dapur umum sudah kami siapkan. Sejak pagi hari tadi layanan kesehatan sudah kami siapkan. Kemudian posko pengungsi juga kami siapkan. Berapa orang ini? Ini 3 KRW-an 696 kakak 1.679 jiwa yang terdampak. Jiwa. Ya. Kakaknya 696. Pak, mana yang kamu? Ini ada makanan siap saji Pak, juga Pak Wali. RW mana Pak RW? Pak, Nanti kalau perlu ini apa namanya? penjernih air Bu. Nanti biar dibantu Semuanya ke belakang. rakitkan. Ke belakang ya. Iya. Semuanya ke belakang. Ini dapat Bang. Memang di beberapa daerah di Jawa Barat dan Banten ini mempunyai
kelerengan, jadi ada kemiringan lahan yang dampaknya macam-macam. Jadi kalau curah hujan, impactnya bisa longsor, kemudian juga air yang curah hujannya tinggi kemudian berhenti di suatu tempat yang memang dia kondisinya tegung. Jadi karena itu memang harus ada tingkat kewaspadaan yang tinggi saat musim hujan, saat kemudian mendekati cuaca ekstrim seperti itu. Kita memang harus bersama-sama dengan masyarakat untuk bagaimana mengantisipasinya, karena seringkali kemudian kita tidak tanggap gitu. Ini kan kejadiannya sebelumnya yang bersangkutan itu sakit. Seingat saya sudah membuat edaran, cuman saat itu kondisi yang disabilitas dan lansia. Nah, saya tidak membayangkan, jadi kalau dan sakit, jadi diberikan tanda di masing-masing rumah kalau ada yang sakit, atau ada yang disabilitas, atau ada yang lansia. Karena biasanya memang kalau ada itu, kemudian mereka terlupakan yang kelompok-kelompok rentan ini. Nah, karena itu memang bukan hanya di Sukabumi, semua saja memang kita harus mulai perhatikan itu. Karena kalau tidak, ada yang kejadian misalkan di Semeru, sebetulnya ibu ini selamat, tapi karena ingin menyelamatkan ibunya, sehingga dia ikut menjadi korban. Nah, hal-hal semacam ini harus diperhatikan. Kita semua pasti juga tidak ingin ada keluarga kita yang tertinggal, tapi bahwa kalau kita bersama-sama, saya yakin kita bisa lakukan untuk kita semua saling peduli begitu. Untuk korban daerah Sukabumi dengan daerah Bogor yang Ibu tinjau itu sama atau cukup mirip atau gimana? Ya, hampir sama. Jadi memang tadi saya sampaikan, memang di daerah yang mempunyai kemiringan yang tinggi memang itu sangat rawan. Kapan itu kalau salah di daerah mana ya? Juga di Jawa Barat ada korban juga. Kejadiannya hujan malam hari, bulan Cianjur ya. Itu saya mengingatkan, jadi kalau begitu curah hujan tinggi, maka dia harus mencari ke tempat yang aman. Nah, itu kita bantu peralatannya. Jadi misalkan tempat tidur, tenda dan fasilitas tempat tidurnya begitu. Jadi begitu hujan atau malam hari itu ada yang semacam ronda ya, menjaga gitu, mengingatkan kalau misalkan terjadi sesuatu. Dan kalau hujan, mau tidak mau mereka harus sementara mengungsi supaya kalau naudzubillah mendali kalau terjadi sesuatu itu bisa mudah menyelamatkan. Tagana kami sudah mengerti sebetulnya bagaimana cara mengamankan saat ada penderita yang COVID. Jadi seperti ke Bogor itu mereka selamatkan, Bu. Kemarin kami menempatkan di tempat yang khusus begitu. Jadi mereka sudah tahu tagana-tagana kami di lapangan. Jadi karena kami dibantu oleh para tagana tadi, relawan-relawan itu mereka sudah kita latih bagaimana mereka kemudian menyelamatkan dan kemudian bagaimana caranya melakukan upaya supaya tidak terjadi penularan. Satu kali makan atau ini tadi baru makan siang sama malam, satu kali makan 400. Alatnya bermasalah enggak? Alatnya enggak. Alhamdulillah lancar, Bu. Lipatannya aja. Lipatannya. Terus masuk. Coba. Nasinya, Bu.
Ya, oh, ya. Banyak sekali ya. Banyak Makan malam Bu. Kedinginan kan ibu jadi lapar. Ayo isi lauknya. Di lauknya. Isi lauknya itu ibu maaf. Iya. Nggak apa-apa. Memang begini. Ini ya. Oh iya, gitu. Terus ya dilipat. Waduh, harus latihan dulu nih Bu. Harus latihan, Bu. Ya dilipat terus dimasukkan di sini. Dikunci gitu Ibu ya. Kunci, iya. Ibu ya. Segitiga. Wah Ibu. Iya, Bu. Tanpa karet, nggak usah pakai hektar. Iya, iya. Oh, iya.